Pemirsa Setia Tempo, jumpa lagi bersama saya Rona Hanifa dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari daerah yang juga spesial sekali karena daerahnya itu daerah kepulauan yang sangat indah dan menjadi destinasi wisata favorit. Ini dia Bupati Halmahera Selatan, Bapak Hasan Ali Basam Kasuba, Pak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Bapak kabarnya? ini kali kedua ya Pak Kali Bapak kedua. kesini. Selamat ya Pak, senang Iya. sekali Bapak kembali ke Teras Negeri Tempo Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelum kita masuk ke diskusi utama kita, izinkan saya membacakan sedikit profil Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Boleh? Izin ya Pak. Siap. Hasan Ali Basam Kasuba lahir di Ternate pada 8 Agustus 1988 dan merupakan salah satu kepala daerah termuda di Indonesia. Sebelum menjabat sebagai bupati, ia pernah menjadi wakil bupati Halmahera Selatan dan aktif dalam Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Di bawah kepemimpinannya, Halmahera Selatan berhasil meraih berbagai penghargaan, termasuk opini WTP dari BPK dan pengakuan nasional sebagai tokoh muda potensial versi Tempo. Langsung saja pemirsa, kita berbincang dengan Pak Hasan. Pak Hasan, kita mulai dari yang mendasar dulu ya Pak ya. Dalam 100 hari masa kerja, Bapak sebagai Bupati Halmahera Selatan, tentu sudah ada langkah-langkah strategis yang berhasil diwujudkan ya Pak. Sejauh apa sih Pak capaian itu untuk Halmahera Selatan dan bagaimana pencapaian tersebut menjadi pondasi yang kuat untuk pembangunan jangka panjang di Halmahera Selatan Pak? Baik, terima kasih ya Mbak Rona sebelumnya atas kesempatan ini. Jadi kesempatan yang luar biasa. Saya nggak membayangkan jadi 2 kali nih hadir di sini. Kalau kita bicara tentang 100 hari ya pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dalam periode ini 2025-2030, memang pastinya fokus kita adalah merancang visi misi daerah dengan konsep yang matang ya dalam bentuk perencanaan RPJMD dan yang lain-lain agar dalam implementasinya bisa lebih optimal. Dan alhamdulillah dalam hari ini memang ada beberapa pencapaian yang sudah kita dapatkan. Yang pastinya pertama terkait program jaminan kesehatan kepada masyarakat ya, UHC, Universal Health Coverage, ya di mana seluruh masyarakat Halmahera Selatan tercover BPJS Kesehatan. Ini jadi fondasi penting dalam pelayanan kesehatan kita kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, karena akses kesehatan itu sehingga tidak hanya di kabupaten tapi bisa di seluruh Indonesia. Itu pertama yang penting. Yang kedua terkait bidang pendidikan, saat ini kita sedang mencetus sekolah unggulan, SMP unggulan Halmahera Selatan, yang memang kita buat khusus untuk kemudian bisa memberikan pendekatan yang lebih spesifik ya kepada anak-anak kita di daerah untuk meningkatkan kompetensi mereka, wawasan mereka dengan pendekatan pendidikan yang lebih spesifik ya. Betul. Ini yang kemudian kita dorong dalam aspek pendidikan, juga revitalisasi beberapa infrastruktur pendidikan, kemudian penataan dan pemerataan guru ya. Itu sudah coba kita rancang sedemikian rupa agar kemudian akses pendidikan kepada masyarakat kita juga lebih baik lagi ke depan. Secara pendekatan infrastruktur, ada beberapa infrastruktur yang kemudian mulai pelan-pelan kita bangun, dan juga tidak lupa kita juga membenahi infrastruktur yang sudah ada, atau kemudian program-program pada periode sebelumnya yang kemudian belum tuntas. Kita dorong terus agar kemudian pemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Sehingga memang 3 faktor ini yang memang jadi fokus utama, dan juga sebagai penunjang atau pendorong visi utama daerah kita, yaitu agromaritim ya, di mana Halmahera Selatan kan dikenal sebagai wilayah kepulauan dengan luas kemaritiman yang cukup luas ya, 78%. Kita berharap ke depan perspektif pembangunan ekonomi masyarakat kita lebih cenderung kepada salah satu sumber daya alam, yaitu perkebunan dan juga pertanian, perkebunan dan kelautan, perikanan. Itu yang jadi harapan kita ke depan, insyaallah. Jadi itu ada beberapa aspek yang sudah kita siapkan sebagai bentuk
fondasi untuk persiapan kita ke depan dalam periode ini, insyaallah. Insyaallah. Oh, tadi kan Bapak sempat menyebutkan agromaritim ya Pak. Agromaritim ini sebenarnya cukup menarik perhatian publik, mengingat wilayah geografis Halmahera Selatan ini cukup unik ya Pak ya. Bagaimana sih Pak rencana implementasi nyatanya untuk visi yang Bapak usung agromaritim tadi Pak? Oke, kalau kita berbicara agromaritim, konsep agromaritim ini kan pertama kali diusung atau didorong oleh ITB ya, IPB, Institut Pertanian Bogor. Dan alhamdulillah saat ini kita juga sudah melakukan kerjasama dengan IPB dalam upaya optimalisasi bagaimana kemudian program agromaritim ini bisa optimal, maksimal, dan memberikan dampak yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat kita. Dan kenapa visi ini yang kemudian kita dorong? Karena memang kita setelah melakukan kajian dan pemetaan yang menyeluruh tentang wilayah kita di Halmahera Selatan ya. Tadi 78% lautan, kemudian masyarakat rata-rata dari 249 desa itu tinggalnya di pesisir ya. Dan mereka selain nelayan juga petani ya, dan petani yang kemudian komoditas yang mereka tanam adalah komoditas pertanian yang tahunan, kelapa dan yang lain-lain. Tapi selama ini kan optimalisasi dari sumber daya alam yang ada dari tadi ya, hal selalu dikenal sebagai lumbung ikan, bagaimana perikanannya bisa kita optimalisasi, bahkan mungkin kita berharap ke depan sampai ke arah hilirisasi. Karena saat ini kan belum ada hilirisasi, belum ada industri pengolahan ikan di kita. Kemudian secara pendekatan agro pertanian tadi, bagaimana potensi kelapa, potensi pala, potensi cengkeh ya. Apalagi kan Indonesia Timur dikenal sebagai kawasan rempah-rempah ya. Bagaimana kemudian optimalisasi sumber daya yang ada ini bisa kita dorong sampai kemudian pada mungkin industri menengah atau industri kecil yang kemudian bisa menunjang perekonomian masyarakat kita. Itu yang jadi harapan kita ke depan. Sehingga memang visi agromaritim inilah yang jadi fokus. Jadi fokus kita dalam pengembangan pembangunan daerah kita ke depan. Kalau berbicara soal pembangunan jangka panjang berarti ya Pak, apa strategi yang pemerintah daerah Halmahera Selatan lakukan untuk memastikan bahwa pembangunan ini berjalan sesuai dengan koridornya dan mampu menyentuh masyarakat terpencil juga gitu Pak? Oke, jadi Halmahera Selatan ini cukup luas ya. Wilayah kita ini 30% dari luas wilayah Maluku Utara. Dengan 400 gugus pulau ya yang tersebar, pastinya menjangkau seluruh wilayah itu menjadi satu hal yang menjadi tantangan luar biasa. Sehingga memang dalam pendekatan jangka panjang pembangunan daerah, kami akhirnya membuat satu pendekatan atau kebijakan kaitannya dengan pendekatan pembangunan zonasi. Untuk kemudian kawasan wilayah kita ini dibagi dalam beberapa zona yang kemudian dalam setiap tahun anggaran APBD pembangunan itu akan kita fokuskan di zona-zona tertentu. Tapi bukan berarti kemudian seluruh potensi pembangunan kita arahkan ke satu zona tersebut, tidak. Tapi ada beberapa aspek prinsip. Bagaimana kemudian tadi masalah kemudian pembangunan infrastruktur akses, misalnya jalan dan lain-lain. Kita pengen pembangunan itu tuntas gitu istilahnya. Sehingga pada tahun APBD tertentu, misalnya tahun ini kita fokuskan di zona 1, maka zona 1 kita tuntaskan jalannya. Tahun depan kita bagi dalam 5 zona. Sengaja memang dibagi dalam 5 zona agar dalam satu periode 5 tahun APBD itu bisa kita bagi. Sehingga pembangunan yang dirasakan masyarakat itu tuntas. Karena dengan luas wilayah yang ada, kalau kemudian kita bagi-bagi pembangunannya, maka lebih cenderung kadang-kadang dampaknya secara langsung itu tidak begitu dirasakan oleh masyarakat kita. Jadi kita pengen itu didorong. Kemudian juga selain infrastruktur tadi ya, optimalisasi pelayanan publiknya, mulai kesehatan, pendidikan, kemudian juga pemetaan terkait rumah tidak layak huni ya, kebutuhan dasar seperti air bersih, kemudian listrik dan yang lain-lain itu kita petakan betul dan kita dorong. Cuma pendekatannya kita bagi dalam sistem zonasi tersebut supaya kemudian lebih fokus dan tuntas. Ya, jadi kita ingin fokus, tuntas, selesai dalam tahun tertentu, dan kita bisa bergeser ke zona lain yang kemudian kita tuntaskan juga dalam periodisasi tahun ke tahun per tahun itu gitu maksudnya.
Kita kan tadi sudah mendengar berbagai program-program dari pemerintah daerah Halmahera Selatan ya Pak ya. Seperti yang kita tahu, menjalankan banyak program sekaligus itu rasanya kan agak sulit ya Pak ya. Ada nggak sih Pak program-program unggulan atau program prioritas dari pemerintah daerah Halmahera Selatan yang dampaknya nantinya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat? Memang kalau kita berbicara tentang program unggulan, kita harus bagi dalam beberapa aspek ya, posisinya nggak bisa sekaligus. Karena memang kita punya tanggung jawab tugas wajib istilahnya, pelayanan publik khususnya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Itu nggak bisa tidak ya posisinya, harus betul. berjalan. Betul. Tinggal model pendekatan saja, seperti apa supaya kemudian pendidikan ini bisa berdampak langsung. Kesehatan juga, pelayanan kesehatan juga bisa berdampak langsung. Kemudian yang kedua tadi dalam perspektif pendekatan infrastruktur, Iya, betul. ya infrastruktur penunjang sebagaimana akses tadi ya saya bilang pembangunan jalan dan yang lain-lain yang kemudian kita dorong. Belum juga kemudian infrastruktur yang lain penunjang pendidikan, kesehatan ya, bangunan sekolah, kemudian Polindes ya, Pustu dan yang lain-lain yang kemudian kita dorong. Dan yang paling utama dan penting memang mendorong agar kemudian terjadinya peningkatan taraf hidup masyarakat. Dan pendekatan agromaritim ini yang kita anggap paling tepat. Karena kalau bahasa kami ya, agromaritim ini adalah sesuatu hal yang kemudian hampir kemudian didapatkan di seluruh wilayah kita. Masyarakat kita rata-rata petani dan rata-rata nelayan. Potensi itu mereka semua bisa mengakses dengan mudah. Tinggal bagaimana kemudian pendekatan agromaritim yang saat ini memang formulasinya lagi kemudian kita matangkan ya. Salah satu program yang sudah kita dorong adalah sekolah lapang. Sekolah lapang, Pak. Sekolah lapang ya, itu ada putra-putra daerah sekitar 100 orang. Kita anggap anak-anak milenial ya. Kita rekrut dengan background macam-macam, ada background hukum dan yang lain-lain, tapi kemudian kita arahkan mereka untuk kemudian bisa menjadi petani milenial. Oh ya, arahnya ke sana ya Pak? Arahnya ke sana, petani milenial. Kita ajak mereka, kita berikan edukasi, didampingi oleh Dinas Pertanian, agar kemudian mereka nanti bisa jadi percontohan. Kita kembalikan ke desa-desa untuk mengelola potensi-potensi pertanian yang kemudian dimiliki di desa masing-masing dengan komoditas-komoditas yang ada. Dan saat ini memang masih proses ya, kita sedang perekrutan dan sudah mulai pembinaan mereka. Harapan kita ke depan mereka bisa jadi percontohan yang nanti kita kolaborasikan dengan BUMDes, dengan Koperasi Merah Putih di desa untuk pengembangan ekonomi di desa dengan pemetaan komoditas-komoditas yang ada di desa. Begitu juga dengan perikanan. Ya, perikanan sekarang sebenarnya kita sedang lakukan pemetaan dulu. Pendekatan secara regulasi yang tepat seperti apa, karena memang secara kewenangan daerah kan ada kewenangan yang dibatasi ya terkait masalah perikanan. Jadi kita lagi mencoba dan harapan kita ke depan mungkin kita bisa hadirkan mungkin dalam bentuk pendekatan budidaya dan yang lain-lain. Itu lagi coba-coba kita ini kan, dan harapan kita memang mudah-mudahan dengan visi agromaritim ini, dengan pemetaan yang matang, kemudian perencanaan yang jelas, nanti dengan program-program yang kemudian bisa kita gulirkan dari hasil riset kita dengan IPB ya, mudah-mudahan punya dampak sehingga nantinya ada mungkin home industry, pengolahan ikan, home industry pengolahan bahan-bahan komoditas pangan yang lain yang kemudian bisa kita hadirkan supaya kemudian ada perubahan taraf hidup masyarakat. Itu yang jadi hal yang penting. Iya, betul. Berbicara soal taraf hidup juga ya Pak, indikator satu wilayah itu bisa dibilang maju adalah dibangunnya banyak infrastruktur ya Pak. Bagaimana sih Pak menjaga keseimbangan antara membangun infrastruktur dengan menjaga keseimbangan alam juga Pak di Halmahera Selatan? Ya. Sebenarnya secara prinsip ketika kemudian kita melakukan kebijakan pembangunan infrastruktur, pastinya ada tahapan-tahapan yang mesti kita lewati ya, termasuk tahapan AMDAL dan yang lain-lain. Itu kan proses-proses itu pasti dilewati. Kami sebenarnya secara pribadi juga memiliki komitmen yang kuat bahwa dalam setiap aspek perencanaan lingkungan itu menjadi suatu hal yang penting untuk jadi hal prinsip yang harus jadi atensi kita, sehingga memang itu tidak boleh dilepaskan. Ketika kemudian kita memutuskan ingin membangun suatu infrastruktur, kita harus pastikan dulu izin lingkungannya, AMDAL-nya, kemudian kajian lingkungannya sudah selesai, baru kemudian kita bangun.
sehingga tidak memiliki dampak jangka panjang ya, apalagi Halmahera Selatan ini kan wilayah kepulauan, Iya, betul. banyak kontur-kontur kawasannya yang kemudian juga sangat rawan ya posisinya, dan kita juga termasuk kan wilayah yang rawan banjir. Iya. Nah, itu yang kemudian lagi kita tata terus saat ini supaya kemudian asas-asas lingkungan tadi kemudian tidak kita langgar, sehingga kemudian pembangunan fisik ini bisa sustainable, berkelanjutan lah posisinya. Itu yang jadi harapan kita. Berarti memang sudah direncanakan bagaimana tetap bisa membangun infrastruktur yang baik, juga menjaga keseimbangan alam dan perlindungan makhluk hidup juga ya, Pak? Betul. Kan kalau kita tahu Halmahera Selatan ini juga salah satu destinasi wisata terbaik ya Pak di Indonesia gitu. Apa rencana konkret untuk mendorong sektor pariwisata berbasis potensi lokal seperti wisata bahari, budaya, kulinernya, sehingga nantinya bisa menjadi untuk meningkatkan ekonomi lokal gitu Pak? Oke. Secara potensi pariwisata, kita di Halsel ini kan punya potensi yang luar biasa kaitannya dengan wisata bahari tadi ya, kemudian juga wisata bawah laut yang luar biasa. Tapi lagi-lagi dalam pengelolaan potensi-potensi yang ada ini kita butuh sumber daya manusia yang unggul, yang mumpuni. Dan memang saya melihat dari aspek ini kita perlu untuk kemudian mendorong peningkatan kompetensi atau kemudian edukasi kepada masyarakat kita, bagaimana kemudian agar potensi-potensi pariwisata ini bisa didorong secara optimal, sehingga bisa menjadi menjadi salah satu indikator peningkatan ekonomi masyarakat kita. Sehingga ini yang lagi kita coba upayakan. Karena begini, sampai hari ini memang alhamdulillah beberapa destinasi wisata yang ada di kita sudah cukup baik, tapi secara tata kelola masih dikelola oleh investor dari luar. Belum ada pengembangan dari investor lokal ataupun kemudian dari masyarakat itu sendiri. Belum juga wisata sejarah dan budaya ya. Ini lagi kita coba angkat terus. Kita coba edukasi terus, kita coba ajak kolaborasi seluruh stakeholder, terutama anak-anak muda ya. Komunitas-komunitas yang ada, supaya kemudian bagaimana potensi-potensi ini bisa kita kolaborasikan dan kita optimalkan dalam upaya untuk peningkatan pariwisata kita di Halmahera Selatan. Iya, betul. Kalau tadi kan Bapak sempat nyinggung soal layanan masyarakat ya Pak, kayak pendidikan, kesehatan, terus air bersih gitu. Apa sih Pak langkah-langkah yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah Halmahera Selatan ini untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang unggul, kesehatan yang baik, juga menyediakan air bersih bagi masyarakat Halmahera Selatan, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau gitu Pak? Baik. Saat ini alhamdulillah kita sudah melakukan pemetaan ya, pemetaan wilayah kita terkait pertama masalah dari kebutuhan dasar air bersih, dan alhamdulillah data-datanya sudah kita pegang, sehingga dari situ juga yang menguatkan komitmen kita bahwa apa yang jadi kebijakan kita bahwa pembangunan zonasi itu jadi penting, karena kita berharap bahwa akses utama terkait air bersih ini bisa kemudian kita fokuskan, kita tuntaskan. Karena dalam investasi untuk kemudian menyediakan pelayanan air bersih ini juga tidak sedikit ya. Dan itu butuh langkah konkret dan nyata yang kemudian harus segera kita lakukan. Sehingga memang fokus kita saat ini dengan pendekatan itu. Kemudian selanjutnya terkait masalah pendidikan dan kesehatan, pertama memang kita sedang melakukan pemetaan bagaimana agar sumber daya guru yang kita miliki bisa kemudian kita dorong agar kemudian kompetensinya bisa semakin baik, meningkat. Karena ini pastinya punya dampak yang cukup baik, cukup besar terhadap anak didik juga. Jadi kita ada guru-guru kita yang kemudian belum memiliki gelar sarjana, kita dorong untuk kemudian ikut RPL namanya. Jadi pendidikan lampau ya. Jadi mereka mengikuti pendidikan yang kemudian kita biayai lewat anggaran pemerintah daerah, agar kemudian secara kompetensi kapasitas gurunya juga bisa meningkat. Itu yang kemudian sekarang kita dorong hampir 119 guru
yang kita dorong, dan ke depan ini jadi fokus juga utama program kita untuk dorong agar guru-guru kita bisa lebih baik lagi, sehingga kemudian dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat kita juga akan lebih baik lagi ke depan. Kalau tadi kan sudah ada 119 guru ya Pak, itu targetnya dari berapa Pak? Saat ini kan kita sudah memetakan mana guru-guru yang kemudian secara kompetensinya sudah sarjana, mana yang belum sarjana, dan dari data yang kemudian saat ini kita miliki memang baru 119 itu yang kemudian kita kasih kesempatan. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Guru-guru yang kemudian yang lain yang kemudian belum kita berikan kesempatan ini, nanti di program selanjutnya juga akan kita masukkan supaya kemudian juga mereka bisa mengakses program ini sehingga bisa meningkatkan kapasitas mereka. Dari data yang kita miliki sih hampir mungkin sekitar 200 sampai 300 guru yang kemudian masih perlu kemudian untuk kita dorong agar kemudian bisa ditingkatkan kapasitas mereka. Iya, berarti sudah lebih dari setengahnya ya Pak? Sudah lebih dari setengahnya sudah tercapai. Kalau kita membangun suatu daerah itu kan kita nggak bisa pemerintah daerah sendiri ya Pak ya. Kita perlu kerjasama antara generasi muda juga, sama masyarakat juga, sama pelaku usaha lokal juga. Bagaimana sih Pak mereka ikut terlibat aktif dalam membangun daerah Halmahera yang lebih maju? Ya, ini menjadi suatu hal yang prinsip sebenarnya. Posisinya daerah itu bisa maju ketika kemudian seluruh stakeholder ya bisa kemudian terlibat aktif dalam pembangunan, dan ini yang kemudian menjadi salah satu fokus kami ya. Bagaimana kemudian kesadaran masyarakat, kesadaran stakeholder yang ada juga kita galang lah posisinya untuk kemudian bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah, dari mulai pihak swasta ya, industri dan yang lain-lain kita ajak. Kita ada satu program namanya Forum CSR, yang kemudian saat ini kita dorong. Kita berharap forum ini bisa optimal merangkul tadi ya forum-forum swasta, sehingga dalam pemberdayaan CSR ini juga bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Ini lagi kita dorong. Selain itu juga kita terus mendorong agar ada bentuk edukasi langsung kepada masyarakat terkait bagaimana kemudian masalah lingkungan ya posisinya, kemudian masalah kesehatan khususnya stunting dan yang lain-lain. Kita lagi kemudian gencar terus mendorong agar kemudian ada kesadaran kolektif ya, agar kemudian program yang kemudian kita canangkan ini bisa kemudian sinergi dengan seluruh stakeholder yang ada. Ini yang jadi harapan kita. Tapi memang ini semua mulai step by step ya. Kita akan coba berusaha, karena memang tidak mudah ternyata ya merangkul dan menyamakan persepsi, apalagi dalam banyak aspek. Tapi harapan kami dengan model kebijakan yang terbuka dan kemudian kolektif ya posisinya, mudah-mudahan insyaallah banyak hal yang kemudian bisa kita dapatkan dari kerjasama, pemahaman atau kemudian mindset yang sama untuk kemudian bagaimana mensukseskan program-program di daerah ke depan. Betul. Kalau tadi kan ada bekerja sama dengan swasta ya Pak, sektor swasta dari program Forum CSR tadi. Kalau kolaborasi pemerintah daerah Halmahera Selatan sendiri dengan BUMN atau dengan pemerintah pusat itu bagaimana Pak? Iya, jadi ini memang jadi satu kendala kita ya di Indonesia Timur, khususnya masalah akses ya, akses khususnya dengan program-program yang ada di pusat. Kalau kemudian berbicara dengan BUMN ya paling terbatas kita saat ini dengan BUMN yang kemudian bermitra di daerah ya, ada PLN dan yang lain-lain. Dan memang ruang kerjasama kita juga masih ruang kerjasama yang normatif lah posisinya. Tapi memang di daerah kita tidak bisa terlepas dengan pusat ya. Kita pasti berharap banyak hal yang kemudian juga bisa kita manfaatkan dan kita dapat dari pusat. Dan dalam hal ini kami berupaya untuk kemudian membangun koordinasi komunikasi
yang baik dengan stakeholder yang ada di pusat ya, khususnya kementerian badan terkait, agar kemudian program-program positif yang kemudian didorong dari APBN ini bisa kemudian kita garap untuk kemudian bisa dilaksanakan di daerah. Dan dalam hal ini kami juga cukup bersyukur ya, kebijakan dapur sehat bergizi ini cukup punya dampak ekonomi yang cukup besar di Halmahera Selatan ya. Karena memang dengan adanya MBG ini perputaran ekonomi di daerah juga kemudian cukup baik, dan harapan kami mudah-mudahan juga program-program pusat dalam hal ini kaitannya dengan infrastruktur ya juga kemudian bisa jadi fokus perhatian pusat ya, karena Indonesia Timur ini masih banyak membutuhkan sentuhan-sentuhan kaitannya dengan infrastruktur, mulai kemudian infrastruktur jalan, jembatan, ya, pelabuhan dan bandara dan yang lain-lain yang kemudian akan sangat berdampak positif dan memberikan efek yang cukup besar terhadap kemajuan dan perkembangan di daerah ke depan. Betul. Kalau untuk UMKM-nya sendiri Pak, bagaimana sih caranya UMKM lokal ini bisa meningkatkan pendapatan daerah gitu Pak? Atau ada langkah-langkah khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah Halmahera Selatan untuk menunjang UMKM ini gitu Pak? Secara program memang sudah ada program yang kemudian dijalankan oleh dinas badan terkait ya, seperti bantuan usaha kecil, usaha menengah kecil sudah ada yang diberikan, kemudian pendampingan ya beberapa UMKM. Tapi sekali lagi memang kita lagi coba untuk kemudian memetakan bentuk yang tepat agar kemudian UMKM yang ada ini bisa lebih menggeliat ya posisinya. Betul. Karena harus ada sentuhan yang pendampingan yang tepat lah posisinya untuk kemudian memastikan bahwa UMKM ini bisa konsisten, sustain gitu. Ini yang jadi tantangan ya Pak. Tantangannya. Dan memang sudah ada beberapa UMKM kita yang kemudian juga sudah berjalan cukup baik. Kita berharap ke depan mungkin nantinya kita akan coba memformulasikan pendekatan tertentu supaya kemudian UMKM ini bisa lebih menggeliat lagi. Dan apalagi harapan kita kemudian dari produk-produk yang ada bisa juga menjadi bagian dari hilirisasi home industry dan yang lain-lain yang ada. Salah satu langkah yang saat ini sudah coba kita lakukan, langkah langsung ya, langkah nyata yang coba kita lakukan, memang ada satu program, karena kita kebetulan baru membangun infrastruktur ruang publik ya di ibu kota kabupaten, yang kemudian kita lakukan program pekanan seperti di Jakarta ya. Program Car Free Day di sepanjang pantai itu, yang kemudian harapan kita ada UMKM yang nanti menggeliat di situ. Dan alhamdulillah berjalan 1 bulan sampai hampir 2 bulan ini setiap pekan kita coba untuk lakukan program ini, ternyata muncul UMKM yang ada yang nanti coba kita identifikasi, kita lakukan pendampingan supaya kemudian bisa lebih baik lagi ke depan, insyaallah. Terakhir ya Pak, ini pertanyaan terakhir, apa sih Pak indikator suksesnya visi dan misi yang dijalankan gitu Pak, terutama untuk agromaritim ini? Kalau secara pendekatan langsung, memang harapan kita adanya peningkatan ekonomi ya, masyarakat kita, dan salah satu indikatornya adanya industri, entah itu industri kecil, menengah, ataupun bahkan industri besar. Dan ini memang tidak mudah. Kita akan berharap bahwa ini akan jadi sesuatu hal yang kemudian sustain dan berkelanjutan. Sehingga memang pendekatan kami saat ini lebih banyak kemudian bagaimana kemudian mengajak generasi muda untuk bisa terlibat secara langsung untuk optimalisasi sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber daya alam. Apalagi dengan didukung program-program pusat seperti Koperasi Merah Putih ya, dan kemudian banyak program-program yang lain, kita berharap keterlibatan generasi muda ini bisa lebih besar lagi. Dan memang ini yang jadi fokus kita.
Sehingga kita sedang berupaya untuk kemudian mendorong agar anak-anak muda kita bisa terlibat lebih banyak lagi, lebih aktif, dan kita akan siapkan ruang yang lebih besar, ya, dengan program-program yang ada. Dan harapan kita mudah-mudahan indikator tadi ya, kita berharap bahwa 5 tahun ke depan memang Halsel punya industri pengolahan kelapa, Halsel punya industri pengolahan perikanan. Kemudian juga mungkin kita secara kewenangan kemudian kita bisa menghidupkan budidaya perikanan, ya, dan banyak aspek-aspek lain ya yang pastinya secara makro kita berharap indikator-indikator makro itu bisa kemudian membaik, dari mulai indikator kemiskinan, indikator indeks peningkatan sumber daya manusianya, dan yang lain-lain kita berharap bisa lebih baik lagi ke depan. Baik, ini menarik sekali perbincangannya. Dari penjelasan Bapak Hasan, ini benar-benar membuka wawasan kita semua dan memberikan semangat baru untuk kemajuan Halmahera Selatan, amin, Pak. Amin, insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Saya benar-benar pas dengar tuh terkesima gitu, Pak. Terus untuk menutup perbincangan ini, saya persilakan Bapak Hasan untuk memberikan closing statement-nya, Pak. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Tempo. Ini jadi kesempatan yang luar biasa buat kami, karena bagaimanapun edukasi ataupun kemudian ruang-ruang seperti inilah yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk kemudian memberikan informasi yang optimal untuk masyarakat kami juga yang ada di daerah. Dan ini menjadi ruang yang positif untuk bagaimana kami bisa kemudian berinovasi, ya, melakukan hal-hal yang positif untuk kemudian kemajuan daerah kami di Halmahera Selatan ke depan. Betul. Dan harapan kami mudah-mudahan ya dengan sinergi kita dengan Tempo ini bisa memberikan hal-hal yang bagus untuk kabupaten kami ke depan, insyaallah. Amin. Kami doakan semoga rencana-rencana yang akan dijalankan dan program yang sedang dijalankan dapat berjalan sesuai koridornya. Amin. Dan mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat Halmahera Selatan dan kemajuan Halmahera Selatan ya, Pak. Amin. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hasan Ali yang sudah hadir dalam program Teras Negeri Tempo kali ini ya, Pak. Terima kasih. Benar-benar kami bilang terima kasih ya, Pak. Sama-sama, makasih. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Akhir kata, saya Rona Hanifah beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.